أحييكم بتحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحابته وتابعيه ووالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa pertemuan yang lalu, kita coba mencermati bangun pagi sebagai salah satu sarana mensucikan hati dengan persiapannya, pelaksanaannya, dan rangkaian kegiatannya, dari mulai bangun, membaca hamdalah, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai diakhiri dengan sholat suruk atau surukan, ya. Salat sunnah suruk, salat sunnah 2 rakaat setelah matahari terbit. Yang sebelumnya dari ba'da subuh berjamaah senantiasa menjaga zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca kuliah, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, yang disebut-sebut dalam hadis dijanjikan mendapatkan pahala haji dan umroh yang kedua-duanya sempurna. Bahkan diulang kalimatnya itu tamatan, tamatan. Saya sering berpikir kalau haji dan umroh reguler biasa yang berbayar, ya, masih akan dilihat uangnya, ongkosnya, ya, halal atau tidak, ada riba atau tidak, ada kecurangan atau tidak. Belum lagi niat, rukun dan syarat haji dan umroh yang dilaksanakan. Subhanallah, kalau surukan dengan menjaga waktu pagi itu, teman-teman, jamaah sekalian, kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang kedua-duanya sempurna. Sempurna, ditegaskan begitu dalam hadis. Dan itu bisa diraih setiap hari. Dan sungguh itu sarana yang luar biasa untuk mensucikan hati. Semoga uh, pembahasan kita dalam beberapa pertemuan kemarin sudah cukup untuk meyakinkan kita dan mengkondisikan kita untuk bisa menjaga, bahkan istiqomah, mengoptimalkan pagi hari dalam menyongsong hidup yang penuh berkah. Walaupun poin yang harus selalu diingat juga, teman-teman, ini bisa jadi materi yang mudah dikaji, bahkan biasa dijelaskan, ya. Tapi dalam pengamalan, dalam pelaksanaan bisa jadi tidak semudah yang diharapkan. Karena itu istighfar harus selalu kita lakukan dan membuat lingkungan, termasuk eh, komunitas, ya, yang akan membuat kita kondusif untuk menghidupkan pagi hari itu. Saya pikir cara dan ide yang bagus untuk terus digaungkan dan dibumikan. Makanya Mas Nabil Hisham, eh, kalau sudah lengkap perangkatnya, kabari saya nanti untuk segera kita ketemu. Eh, dan informasi terakhir, Mas Nabil butuh Mas dari akhwat, ya, dari peserta akhwat. Nanti mohon ada yang berkenan menyampaikan, berkoordinasi dengan
Mas Nabil Hisam dan teman-teman di ruang utama Al-Huriyah. Eh, Semoga jadi sarana menjaga keistiqomahan kita untuk menyongsong fajar ya, menyongsong pagi hari dengan kegiatan yang berkah. Saya kemarin mengusulkan nama komunitasnya Komunitas Menyongsong Fajar atau Gerakan Menyongsong Fajar, Komunitas Bangun Pagi atau Gerakan Bangun Pagi. Nah, silakan kalau ada ide nama yang lebih menarik untuk kemaslahatan ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pada sarana berikutnya, yaitu menegakkan salat. Saya pilih kata menegakkan salat ya, bukan mengamalkan salat atau melakukan salat. Harapannya menjadi pengingat setiap kita, eh, salat yang kita lakukan itu jangan sampai sekedar ucapan atau bacaan dan gerakan saja yang tanpa makna, tanpa pengaruh pada diri kita. Salat itu semuanya harus terasa, eh, menyapa jiwa dan raga kita. Maksud saya menyapa jiwa itu harus berpengaruh, harus ada kebaikan yang didapatkan. Eh, Raga, saya maksudkan gerakan sholat itu pada hakikatnya juga bisa membantu kesehatan ya, dari mulai takbir, gerakan tangan ini ya, gerakan tangan yang tidak asal, tapi gerakan yang benar-benar diikuti dengan hati, eh, gerakan raga yang diikuti dengan jiwa ya, yang merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Kemudian berdirinya kita dengan menjaga tidak sembarangan bergerak, tidak sembarangan menggaruk yang gatal ya, atau menyenggol yang di samping, menginjak atau mendesak kaki orang. Gerakan yang benar-benar menunjukkan kehusuan. Ruku, ruku itu teman-teman menarik, menegangkan beberapa otot bagian belakang tubuh kita. Kalau sering dilakukan, eh, malah jadi sebuah latihan bisa benar-benar terasa menjaga kesehatan ya. Begitu juga gerakan-gerakan salat yang lain. Jadi harapannya dari kalimat menegakkan salat ini, kita teringatkan salat itu harus tegak sebagaimana mestinya. Selain bacaan dan gerakan, dia sebuah ritual yang menyapa jiwa dan raga kita, yang membuat kita semakin nikmat, semakin semangat dengan ketaatan, dan merasa jijik, segan, tidak mau dengan kemaksiatan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjaga diri pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dan di halaman di hadapan kita semua ini, di uh, bahan presentasi saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan Rasul Amri al-Islam, pokok segala perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya Islam itu adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya
adalah jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini sesuatu yang sangat penting dalam Islam ya. Yang namanya tiang atau pilar, ketika salat itu dikatakan sebagai tiang atau pilarnya Islam, artinya dia yang menentukan keislaman seseorang itu tegak atau tidak, bahkan ada atau tidak. Tidak berlebihan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-ahdu bainana wa bainal kuffar as-salah. Yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak beriman itu adalah sholat. Maksudnya orang Muslim itu sholat. Dan sholatnya yang melekat, membangun kepribadian. Nah, secara sederhana bisa dipahami atau bukan sederhana ya dalam mafhum mukhalafah, dalam istilah kajian keislaman. Pemahaman terbalik artinya kalau orang tidak sholat bisa dipahami tidak Islam. Malah karena itu beberapa ulama berpendapat dengan keluarnya orang yang tidak keluarnya dari Islam, orang yang tidak melakukan sholat. Gitu. Walaupun kemudian dibahas secara rinci, itu terjadi ketika seseorang yang tidak sholat itu juga mengingkari kewajiban sholat atau yang mengingkari rukun Islam yang kedua. Itu yang mengeluarkan dia dari Islam. Kalau belum sampai mengingkari kewajiban sholat, dia terkategorikan pelaku dosa besar. Ya. Namun bagaimanapun, ya orang mukmin, orang Muslim ya harus sholat dan sholatnya harus harus yang berkualitas tadi, yang tegak dalam diri dan kehidupannya. Tentunya saya selalu ingin mengingatkan hal sedemikian bukan untuk menjadi bahan penilaian dan menghukumi orang lain ya teman-teman sekalian. Ini menjadi bahan evaluasi diri dan pensucian hati yang sedang kita perjuangkan. Jadi pertama kita uh, harus sholat, kedua sholat itu harus diperjuangkan uh, punya akibat atau punya pengaruh pada keseharian, pada kehidupan kita. Uh, supaya kita selalu tegak sebagai Muslim dalam kehidupan. Atau Islam itu selalu ada dalam diri kita. Jadi kalau ketemu seseorang yang belum pernah ketemu dengan kita dan tidak kenal kita, kalau bertemu itu dia bisa menebak atau melihat, oh dia seorang Muslim. Dari ucapannya, dari perbuatannya, bahkan dari cahaya mukanya. Teman-teman sekalian, eh, jelas salat itu rukun Islam yang utama setelah syahadatain. Eh, Walaupun suka jadi candaan ketika orang mengingatkan salat itu yang pertama gitu. Eh, Ada yang menjawab enggak, salat mah yang kedua gitu. Saya selalu jadikan salat itu nomor dua karena memang yang pertamanya syahadat ya teman-teman. Nah, tapi bukan uh, berarti kita mengabaikan atau tidak menganggap penting salat. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah. Pertama, pada syahadat. Artinya kesaksian, sumpah dan janji setia bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, ditakuti,
dicintai, diharapkan kecuali hanya Allah satu-satunya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Utusan Allah yang dikirim untuk menjelaskan agamanya, cara manusia bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia ini. Ini syahadat nih sampai di sini, uh, pilar yang pertama atau ya ya pilar yang pertama. Wa iqamis shalah. Yang keduanya, uh, Islam itu dibangun pada mendirikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Uh, Ikhwah, akhwat rahimakumullah, sungguh susunan rukun Islam dalam hadis ini, kalau kita cermati, sebenarnya menunjukkan susunan atau urutan penunaiannya juga. Uh, Orang kalau sudah bersyahadat, dia harus sholat. Dan orang muslim yang sudah sholat, mestinya dia mengejar agar mampu berzakat. Uh, Jadi boleh juga jamaah sekalian untuk jadi bahan evaluasi diri kita. Setelah salat, ya selain salat itu menjaga maksiat, menguatkan taat, termasuk perhatian terhadap ekonomi ini. Orang muslim yang salatnya baik itu harus ada bekas dan pengaruh salat itu membuat dia perhatian pada ekonomi. Jadi tidak sekedar dia makan, minum biasa saja. Tapi orang mukmin yang sholatnya baik itu, teman-teman, dia perhatian dengan kegiatan ekonomi, dengan bisnis dan wirausaha. Karena orang yang sholatnya baik, dia akan berusaha untuk menjadi muzaki, orang yang menunaikan zakat sebagai rukun Islam ketiga. Dan zakat itu tidak mungkin dilakukan oleh orang muslim yang hartanya sedikit. Yang namanya zakat itu wajibnya itu untuk orang yang punya harta dengan ukuran sampai nisab, teman-teman. Kalau yang sederhana, ukuran nisab itu emas, minimal punya emas dalam 1 tahun itu 85 gram. Jadi kalau di bawah itu dia tidak punya kewajiban zakat. Artinya orang muslim itu didorong untuk memiliki harta kekayaan. Dan didorong memiliki harta kekayaan itu orang muslim supaya bisa berzakat, supaya bisa menunaikan kewajiban pilar rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Oh, teman-teman, makanya pantas kalau zaman dulu ya, zaman sahabat, sahabat tuh kebanyakan kaya ya. Eh, Walaupun kekayaan mereka tidak terlihat dengan pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, bukan bukan dengan itu kelihatan kekayaan mereka itu. Terlihat kekayaan mereka itu ketika berziswaf, ketika berzakat, berinfak, bersodakoh, baru tuh kelihatan mereka tuh orang-orang kaya. Gitu. Karena itu juga hasil syahadat dan sholat yang ada dalam dirinya. Teman-teman, makanya kalau kita cermati surat Al-Ma'arij, saya rada concern di sini ya, eh, atau rada fokus di sini. Di surat Al-Ma'arij itu ada ayat innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Pertama kan cerita tentang karakter manusia, bahwa manusia itu diciptakan Allah dengan karakter suka berkeluh kesah. Ketika ditimpa kesulitan, eh, reaktif, tidak tenang, berteriak, eh, reaktif ya, kulit. Idza massahu syarru wa idza massahul khairu manua. Ketika mendapatkan kebaikan, manua dia menjadi pelit. Pelit, sulit, meregehese kalau orang Sunda, tidak mau ngasih ya. Itu karakter manusia. Tapi kemudian kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Namun disebutkan salat yang bagaimana tuh? Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang salatnya itu terus-menerus, dawam, istiqomah dalam pelaksanaannya, ketepatan waktunya dan kekhusyuannya. Dan persis setelah itu ada ayat walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan mereka orang-orang yang senantiasa dalam hartanya itu ada hak tertentu yang jelas. Yang dimaksud adalah hak orang-orang miskin. Yang dimaksud adalah harta zakat, teman-teman. Dan hebatnya lagi, orang yang sholat itu, zakat, infak sodakohnya itu, lisa wal mahrum. Dia berikan kepada orang miskin, orang-orang miskin yang meminta, juga dia berikan kepada orang-orang miskin yang tidak meminta. Teman-teman, jamaah sekalian, dengan akhlak Islam yang baik, dengan tuntunan Islam yang baik, memungkinkan ada orang Muslim miskin, dia membutuhkan sebenarnya, tapi tidak pernah dari lisan, dari kesehariannya terlihat miskin membutuhkan, apalagi untuk meminta-minta. Orang mungkin akan mengiranya seorang kaya, ya. Tapi orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya tegak dalam dirinya, mampu menembus tabir itu, hijab itu. Dia akan mampu menemukan saudaranya yang memiliki sifat iffah. Muslim yang solih, solihah. Tapi dia miskin dan membutuhkan. Tapi dia tidak pernah meminta kepada manusia. Nah, uh, orang pada umumnya tidak bisa tahu tuh. Tapi orang Muslim yang punya harta, yang punya harta melimpah dan bisa berzakat, sholatnya baik, akan mampu menemukan sosok-sosok kuat, sosok-sosok ajaib seperti itu. Ya. Miskin tapi kelihatan kaya. Ya. Membutuhkan tapi kelihatan malah dia yang memberikan santunan dan bantuan. Teman-teman sekalian, uh, menunaikan zakat. Jadi filosofinya bukan sekedar orang Muslim kalau uh, punya harta harus berzakat. Bukan sekedar itu. Orang Muslim itu harus punya harta banyak agar bisa berzakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf, bahkan memberikan pinjaman, qard, ya, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat. Teman-teman, 9 dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga itu ternyata orang-orang kaya, dan kayanya kaya raya luar biasa ya. Satu saja yang biasa-biasa saja. Dan zakat ini mengingatkan orang-orang beriman, mengingatkan kita mestinya bagaimana kita tuh harus ikut dalam kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan pasar, menguasai pasar. Banyak ayat mengingatkan ya, termasuk Al-Baqarah 275 yang menyebutkan orang-orang yang makan riba itu tidaklah akan bangun kecuali seperti bangunnya orang yang kesurupan. Hidup, berbicara, beraktivitas, tapi yang mengendalikannya adalah setan yang ada di dalam tubuhnya. Itu tentang kemandirian ekonomi, tentang terhindar dari riba, dari pinjaman yang mengikat berat. Ya. Karena
sebuah negara, sebuah bangsa, termasuk keluarga, juga individu, kalau membangun kehidupannya dari harta riba, dia akan sangat tergantung dengan pendonor ribawi itu, dengan pemberi riba itu. Nah, kalau sudah sebuah negara, wah, berat untuk urusan masyarakat ya. Uh, Jamaah rahimakumullah, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Ini uh, rukun Islam yang lima ya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah, sungguh amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Jamaah sekalian, salat sangat penting menjadi penentu baik buruk amalan yang lain. Salat sangat penting menjadi penentu kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Demikian sementara terkait ini masih mukaddimah tentang salat ya sebagai sarana tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan mendatang. Silahkan saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas materinya. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang masih mengganjal gitu dan ingin tahu lebih dalam lagi. Gitu. Untuk itu kami membuka satu sesi pertanyaan. Mungkin sekitar dua pertanyaan. Boleh satu dari Ikhwan, satu dari Akhwat. Ada yang mau dari Ikhwan yang bertanya? Dari Akhwat ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang bertanya? Ya. Baik. Kedengar nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz terkait tentang sholat. eh karena sholat itu wal fahsya anil mungkar ya. Jadi kalau semisal pertanyaan yang sering terjadi itu kalau semisal maksiat sholat gitu. Nah, apakah itu masuk ke absahan sholat atau sholatnya masih sah atau enggak? Dan apakah beda nggak sih antara sholatnya benar atau sholatnya sah itu Ustaz gitu? Ini tuh tadi. Jazakallah khairan. Mohon izin langsung menanggapi ya, Mas Saad. Ustaz. Sebelumnya saya menanggapi jamaah yang hadir offline di Al-Huriyah dari Zoom terlihatan kelihatan ganteng-ganteng dan bercahaya. Masya Allah, tuh yang akhwat tentunya cantik-cantik ya. Eh, Subhanallah. Suasana Al-Huriyah itu membuat kondisi dan pencahayaannya membuat teman-teman terlihat cerah sekali. Semoga suasana hatinya juga seperti itu ya, cerah dan bahagia. Ini siapa yang bertanya tadi namanya?
Nanda Ustadz, Nanda Haidar Ilmar. Tidak, kurang terdengar. Nanda Haidar Ilmar Ustadz. Oh, itu Mas Nanda tuh kan. Iya Mas Nanda. Benar-benar padahal sering ketemu saya kira mahasiswa angkatan 61. Ternyata Mas Nanda. Pertanyaannya kalau tidak salah tangkap bagaimana sih sholat yang sholat maksiat. Sholat maksiat terkait dengan keabsahan sholat yang dilakukan ya. Eh, secara eh, tuntunan fikih sholat ketika terlaksana syarat dan rukunnya Mas Nanda secara fikih sholat sah dan gugur kewajiban sholat dia. Namun eh, kalau secara maknawiyah saya ingin menggarisbawahi ya eh, ini untuk diri kita untuk jadi bahan muhasabah. Nah, bisa jadi itu dalam penilaian maknawiyah, ruhiyah, ya bisa jadi tidak sah tuh. Karena salat itu kalau sah, kalau benar gitu dilakukan, mestinya berpengaruh untuk menjaga diri pelakunya dari perbuatan maksiat. Ini kita jadikan untuk bahan pengingat ya, pengikat nafsu kita supaya eh, teringatkan ketika mau maksiat itu, kamu ini kan sholat, kamu ini sholat, kamu ini sholat. Jadi ke hati gitu diingatkan seperti itu. Sehingga segera dia meninggalkan maksiat itu. Dan teman-teman, seorang muslim itu kalau sudah berniat untuk melakukan maksiat, tidak dicatat dulu tuh sama malaikat dosanya itu. Uh, sudah berniat, kemaksiatan sudah ada di hadapan, itu belum dicatat. Kalau sudah melakukan baru dicatat. Malah kalau dia teringatkan meninggalkan maksiat itu dicatat sebagai pahala. Jadi itu untuk menambah semangat dan seperti itu hakikatnya. Uh, mudah-mudahan menjawab Mas Nanda ya. Jadi secara hukum salat sih sah ketika terpenuhi rukun dan syaratnya ya. Hanya pada hakikatnya salat itu seperti tidak ada. Karena kaidahnya kalau sesuatu itu uh, uh, ada karena penghalangnya uh, atau sesuatu yang terhalang itu ada, artinya yang menghalanginya itu tidak ada. Gitu. Maksud saya, maksiat itu kan bisa tertolak, bisa terhalangi dari maksiat dengan sholat. Ya. Ketika itu tetap terjadi, artinya sholatnya tidak ada secara maknawiyah, secara nilai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Silahkan. jazakallah. Apakah bagaimana saudara Anda sudah terjawab? Sudah. Ini Terima waktunya kasih. masih ada, Mas Saad. Belum azan. Iya, Ustadz, mungkin setelah ini mungkin teman-teman kita tutup dulu untuk sesi pertanyaannya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi terakhir yaitu doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustadz Asep Nurhalim untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Ustadz dipersilakan. Oh, ini penting pertanyaan yang di chat ini. Ustadz, terkait sholat. Kadang kalau misal sholat di masjid itu terasa lebih ada tenaganya, pengaruhnya maksudnya. Untuk misalnya sholat sunnah. Nah, di satu sisi kadang khawatir jangan-jangan semangat sholat karena ada hanya orang, banyak orang. Jadi muncul kekhawatiran akan ria. Nah, kalau misal muncul kekhawatirannya, waktu mau ibadah, apa sebaiknya ibadahnya diurungkan atau bagaimana? Oh.
Untuk salat wajib tetap di masjid untuk laki-laki ya. Walaupun ada kekhawatiran itu, justru sholat berjamaah di masjid itu untuk menghilangkan kekhawatiran dan keberadaan ria itu sambil tetap menjaga diri ya. Salat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada untuk latihan bersih dari ria itu dengan salat sunnah di rumah atau di kosan, di asrama, bahkan salat tahajud sangat efektif menyehatkan hati kita dari penyakit-penyakit seperti ria itu. Hmm. Oh, baik sudah azan ya. Doanya dari saya untuk jamaah sekalian, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan kemampuan khusyuk istiqomah dalam salat yang tegak dalam diri. Ayo baca doa kafaratul majlis saja karena sudah azan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa selalu sisihkan doa untuk kedua orang tua dan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.